Saudara, hari ini Puan Maharani bertemu dengan Kaisang Pangarep. Keduanya bertemu sebagai politisi. Puan mewakili PD Perjuangan dan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertemu di sebuah kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kaisang hadir bersama sang istri dan pengurus PSI, sedangkan Puan juga ikut didampingi politisi PDIP lainnya. Usai pertemuan, Puan menyebut pertemuan dengan Kaisang ibarat pertemuan kakak dan adik. Puan mengaku berbicara banyak hal dengan Kaisang dalam suasana yang santai. Formal pertama yang dilakukan secara informal. Tadinya kita cuma mau makan-makan pisang goreng, minum-minum kopi sambil nyantai antara kakak sama adiknya. Ini biar apapun ini adik saya, walaupun yang satu ketua umum, yang satu ketua DPR, tapi memang hubungan kami itu kan seperti kakak adik. Jadi sementara itu, Kaisang menyambut ucapan Puan dengan mengatakan bahwa dirinya punya ikatan batin dengan PDIP, meskipun kini berlabuh ke parpol lain. Ini adalah sebenarnya pertemuan formal, tapi yang informal pertama dari PSI dan PDIP, benar-benar paling pertama, dan kita diadakan di tempat yang netral, bukan di salah satu kantor kami. Dan seperti yang Mbak Puan bilang, kami ini sebenarnya sudah seperti keluarga. Bapak saya, kakak ipar, kakak saya juga, semuanya kan di PDIP. Balik lagi, bapak saya selama ini selalu didukung oleh Mbak Puan dan teman-teman, dan di PDIP saya rasa kami sudah seperti keluarga sendiri, sama-sama anak presidennya Mbak Puan. Sebelumnya, saat baru dilantik menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep sudah menyebut dirinya akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain bertemu Mega, Kaisang juga menyebut akan menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kaisang ingin menerima nasihat sekaligus membahas isu politik terkini. Kita atur semua. Kemarin Pak Prabowo ngajak kan? Ya, waktu di ulang tahun Pak Luhut emang nanya langsung kapan ke Hambalang. Ya Pak, nanti kami atur. Ya, cocokin waktu aja. Ya. Kaisang Pangarep mulai memainkan perannya sebagai politisi. Sejak menjadi ketum PSI, putra bungsu Jokowi itu sudah bersafari politik ke berbagai kalangan. Meskipun awalnya Kaisang ingin mendapat wejangan dari ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, tapi pertemuannya dengan Putri Megawati Puan Maharani menjadi poin penting, khususnya bagi arah politik PSI ke depan. Meskipun bertemu PDIP, tapi Puan mengaku tak menggoda PSI untuk bergabung koalisi, karena semua parpol punya strategi tersendiri. semua partai punya strateginya masing-masing dalam memenangkan pileg dan pilpres yang akan datang. Tentu saja apa yang akan diputuskan itu merupakan satu hal yang menjadi satu keputusan politik yang harus kita sama-sama hargai dan hormati. Namun kan ini belum ada keputusannya, jadi saya nggak mau berandai-andai juga. Yang pasti yang kami bisa sepakati, insya Allah di hari ini adalah ya apapun yang akan kami lakukan, walaupun mempunyai berbeda pilihan, kita akan siap bertanding, namun juga harus siap bersanding setelah pemilu yang akan datang. PDIP saat ini berkoalisi dengan P3, Hanura, dan Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres di Pilpres 2024. Sementara itu, PSI menurut Kaisang belum menentukan kemana arah dukungannya di Pilpres mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa arti pertemuan Puan dan Kaisang hari ini? Benarkah hanya sebatas pertemuan kakak adik atau sekedar minta wejangan politik? Kami akan bahas bersama Arya Bima, politisi PD Perjuangan, dan Firman Nur, peneliti Pusat Riset Politik BRIN. Selamat petang, Mas Bima, Pak Firman. Selamat petang. Baik, Mas Bima. Selamat petang. Awalnya kan Kaisang ketika menjadi ketua umum PSI ingin bertemu dengan Bu Mega. Pengennya ketemu Bu Mega. Kemudian Mbak Puan bilang ya kalau sebelum ketemu Bu Mega ya ketemu Mbak Puan dulu. Ini apakah menunjukkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih kecewa dengan keputusan Kaisang gabung PSI ini, Mas Bima? Ya, saya kira di masing-masing partai punya prosedur tersendiri ya untuk merespon. Baik. Sebelum ke Pak Firman, saya ke Mas Bima dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Oh oke. Silakan Pak. Ya Mbak Cindy, saya kira itu lebih cair ya, lebih friendly ya. Hubungan antara
Mas Kaisang sama Mbak Puan. Oke. Dalam jangkauan umur kan memang lebih bisa dikatakan kakak adik ya. Ya. Kalau Mas Kaisang sama Ibu kan kesenjangan cukup tinggi dan menurut saya sudah cukup bagus, cukup cair bagaimana kelihatan sekali tempatnya saja pertemuan itu di kafe. Kan kalau sama Ibu juga nggak mungkin misalnya nongkrong di kafe. Jadi acara ini menurut saya dalam ukuran keakraban antara Mas Kaisang sama Mbak Puan tadi sudah dijelaskan antara hubungan kakak adik. Kemudian dalam hal yang terkait dengan urusan politik pasti tidak mungkin tidak adalah pasti urusan lobby-lobby kan. Ini disampaikan ditampilkan dalam bentuk suasana yang cair, suasana yang saling tukar informasi dan tentunya dengan tadi ada guyonannya. Yang penting menurut saya ada pertemuan ditegaskan pertama kali antara PSI dan PDI Perjuangan saling silaturahmi dan bagaimana Mbak Puan juga membuka diri terlihat matang dan dewasa di dalam kapasitasnya sebagai seorang ketua partai dan ketua Karena kan biasanya DPR. kalau ketua umum ketemunya dengan ketua umum begitu Mas Bima. Ya, ini kan dalam kaitan ketua umum dengan ketua umum itu kan tentunya juga pasti akan terjadi di dalam pertemuan-pertemuan yang sekian kalinya. Kalau menurut saya dari sudut pandang politik ini adalah langkah awal. Langkah awal apakah akan ada kerjasama atau tidak tentu masih saling menunggu. Dan apakah ketua umum Partai PDI Perjuangan Ibu dengan Kaisang akan ketemu tentunya juga melihat situasi yang sangat dinamis. Kalau pertemuannya antar ketua umum itu kan deal or no deal ya. Pertemuan yang tentunya harus dipersiapkan lebih matang dan lebih jelas dasar tujuan dan dampaknya ya. Tapi saya melihat ini ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang cair, akan kerjasama atau tidak selanjutnya tentu keduanya saling menghargai dinamika masing-masing. Mas Bima, bagaimana sebenarnya PDI Perjuangan memperhitungkan kehadiran Kaisang sebagai ketua umum PSI? Ya memang itu menjadi sesuatu yang cukup mengagetkan, tapi yang penting adalah kedewasaan di dalam mensikapinya. PDI Perjuangan sangat bisa memahami dari pertemuan Mbak Puan dengan pertemuan Mas Kaisang itu menunjukkan bahwa memang itulah dinamika anak muda sekarang yang pattern pola hubungan antara ayah, antara anak tidak bisa dipolakan dalam hubungan antara ayah dan anak dalam pola hubungan relasional politik masa lalu. Ini yang saya melihat Mbak Puan cukup dewasa dan cukup bisa memahami gaya-gaya politik umur Mas Kaisang ini, saya kira itu. Dan itu dilihat sebagai sesuatu yang tidak perlu harus dipersoalkan demikian tajam, tapi kerjasama antar partai politik itu penting, terutama membangun silaturahmi dan saling terbukaan untuk saling mendapatkan informasi. Saya kira itu. Baik, Pak Firman, bagaimana Anda membaca pertemuan antara Puan Maharani dan Kaisang ini? Iya, ini kan ibarat permainan catur baru pembukaan ya, Kak Cindy. Jadi sebagai pembukaan tentu saja akan ada langkah-langkah selanjutnya yang nanti akan dimainkan. Tapi yang terpenting kan di sini tujuan untuk berkomunikasinya kan dapat gitu ya. Dan saya cukup yakin di pembicaraan di antara keduanya itu menyentuh hal-hal yang juga substansial yang memang diperlukan dalam konteks nanti berkontestasi dan juga mungkin bersanding di antara partai ya. Dan memang kan momennya ini adalah momen membuka komunikasi. Karena memang ini adalah momen untuk menjajaki sebetulnya berbagai macam kemungkinan yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing partai sebetulnya. Jadi saya kira memang ada niat baik dari Kaisang untuk memposisikan PDIP sebagai partai pertama yang dia akan kunjungi sebagai simbolisasi bahwa ini partai yang layak untuk dikunjungi dan juga memberikan nasihat-nasihat yang berguna, apalagi sebagai ketua umum bukan pekerjaan yang mudah. Tentu sangat layak kalau dia meminta
kepada sosok yang sudah sangat berpengalaman di dalam dunia Baik. politik, khususnya menjadi ketua umum begitu. Dan saya kira Iya. posisi Mbak Puan tetap mewakili Bu Mega ya. Jadi ya ini hanya masalah mungkin level dari sisi usia ya, karena juga yang penting kan komunikasinya nyampe begitu ya. Oke, nah apakah pertemuan ini juga kemudian bisa dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan, mengajak PSI bergabung lagi mendukung Ganjar Pranowo seperti mendukung Pak Jokowi pada periode sebelumnya? Tentu saja saya kira saat ini adalah setiap langkah yang dilakukan oleh elit-elit partai itu harus penuh makna. Ada perhitungan-perhitungan yang sudah dibuat dan digariskan dengan target-target yang saya kira adalah kembali lagi pada persoalan mendapatkan lebih banyak dukungan dan memenangkan kontestasi elektoral gitu ya. Jadi saya kira ini juga masih menjadi bagian bagaimana PDIP juga mengupayakan agar dukungan terhadap PDIP menjadi semakin luas begitu ya. Karena walau bagaimanapun Kaisang dan PS ini kan simbolisasi dari kalangan muda ya. Dan saya kira itu sangat seksi mengingat juga pemilih yang muda ini cukup banyak pada pemilu yang akan datang. Oke, Mas Bimo, bagi PDI seberapa penting sih pertemuan dengan Kaisang ini? Untuk saat ini memang konsentrasi PDI Perjuangan lebih pada mensosialisasikan turun ke bawah dengan door to door dari seluruh jajaran 3 pilar partai beserta partai pengusung lainnya ya. Mengenai dansa-dansi politik itu pasti terus akan terjadi. Soal penting dan tidaknya cara pandang PDI Perjuangan ingin bekerja sama dengan seluruh partai politik manapun di dalam mensukseskan pemenangan Ganjar Pranowo. Jadi PSI diajak dukung Ganjar seperti kata Mbak Puan beberapa kali. Pasti, ayo Kaisang arahnya, gabung yuk dengan PDI gitu. Ya, arahnya mengajak kerjasama dengan seluruh partai politik manapun. Dalam hal ini tentunya ada dasar, tujuan, dampak dalam kaitan untuk Indonesia ke depan. Intinya seberapa besar atau tidak besar, kita tidak melihat dalam cara pandang itu, tetapi cara pandang PDI Perjuangan bahwa kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan bangsa saat ini ke depan dengan sendiri. Bentuk keterbukaan Mbak Puan untuk ketemu dengan para tokoh dan ketemu dengan partai-partai politik adalah bentuk membuka bagaimana gotong royong ke depan itu perlu antar partai politik, entah itu berbarengan mengusung ataupun setelah kontestasi. Tadi Mbak Puan katakan bahwa ini hanya kontestasi, ini bukan bukan lawan tanding atau membuka permusuhan satu sama lain, tapi hanya kontestasi. Setelah itu kita akan berkawan kembali dan berbicara untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu yang substansi pertemuan. Pak Firman, sebelum pertemuan ini terjadi kan Puan Maharani juga bilang, ayo Kaisang gabung PDI Perjuangan itu pertama. Kemudian mengatakan ya sebelum ketemu Bu Mega ketemu Mbak Puan dulu gitu. Apa sebenarnya yang dibidik dari PDI Perjuangan dari PSI yang merupakan adalah partai non parlemen tapi ketua umumnya adalah Kaisang? Iya, saya kira PDIP akan mencoba untuk bersikap dewasa untuk memandang semua pihak itu sama pentingnya begitu ya. Karena spiritnya adalah tidak hanya bertanding, pada akhirnya akan bersanding. Nah, ketika bersanding ini kan memang diperlukan lebih banyak kawan begitu ya. Saya kira ini ada visi ke depan juga yang dimainkan. Nah, oleh karena itu saya kira dalam hal ini tetap bahwa PDIP saya melihat tetap membuka diri ya untuk bertemu dan bahkan mengajak dengan khas anak muda begitu ya yang bisa diterima. Dan saya kira kita belum menguji sebetulnya seberapa ampuh seorang Kaisang gitu ya. Dan kita lihat ke depannya apa yang akan terjadi gitu ya. Seberapa ampuh tuh, apakah ampuh untuk merefleksikan atau merefleksikan pilihan Jokowi pada Pilpres nanti begitu? Saya kira ampuh di sini apakah akan lebih membawa pendukung yang lebih banyak untuk PSI. Itu kan salah satu tanggung jawab seorang ketua umum begitu ya, terlepas dia akan menjadi konektor dari orang Jokowi dengan PDIP, tapi saya kira juga tugas dia adalah mengkonsolidasikan kekuatan untuk membuktikan keberadaannya itu bermanfaat untuk partai yang indikasinya adalah memang suara PSI menjadi lebih baik begitu. Baik, seberapa kuat Kaisang sebagai ketua umum PSI bagi PD Perjuangan, Mas Bimo? Nah, kita tidak melihat seberapa kuat atau tidaknya.
Karena kalau kita lihat hal yang paling realistis, memang PSI menjadi partai yang saat ini tidak di dalam lingkup parlemen, tapi bagaimana visi PSI yang mempunyai irisan sebagai partai nasionalis, tentunya itu menjadi hal yang penting untuk menarasikan Indonesia ke depan, apalagi fondasi 10 tahun yang sudah sama-sama didukung oleh PDI Perjuangan dan PSI, ini menjadi sesuatu pijakan untuk kita melompat lebih jauh. Kita melihat bahwa PSI dan PDI Perjuangan yang selama ini harus menavigasikan berbagai persoalan dan harus menyelesaikan sampai 2024 pemerintahan Pak Jokowi, itu bukan hal yang mudah. Tapi sekali lagi di akhir masa 1 tahun pemerintahan Jokowi ini harus benar-benar jangan sampai pemerintahan Jokowi itu tergelincir. Itu juga menjadi hal yang penting dibicarakan antara PSI dan PDI Perjuangan, saya kira itu. Atau ada yang ditawarkan untuk Kaisang dari PDI Perjuangan lewat Mbak Puan? Model PDI Perjuangan lebih bicara kerjasama untuk satu pasangan presiden dan calon presiden dalam hal kaitan menyelesaikan persoalan ke depan ya. Tidak hal model transaksional. Ini yang saya pahami dan tentunya juga dipahami oleh seorang Kaisang yang juga putranya Pak Joko Widodo. Bagaimana sebenarnya pasangan antara capres-cawapres ini untuk lebih memberikan makna sebagai pasangan yang cukup kuat untuk lebih mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan lebih cepat, saya kira itu. Baik, ini main catur kalau kata Pak Firman, ini akan menjadi pertemuan pembuka, mungkin nanti akan ada pertemuan-pertemuan lain. Betul ya? Pasti akan menjadi langkah awal, yang tentunya langkah yang bagus untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apakah pertemuan-pertemuan itu berujung pada PSI bergabung PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo? Tentu dinamikanya patut cermati. Terima kasih Mas Ade Bimo, terima kasih Pak Firman Nur sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Bang Firman. Selamat